Hidup itu kayak sifatnya Rasulullah tuh, yuhibbul masakin. Allahumma inni as'aluka tarkal khairat, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada aku fi'lal khairat, berbuat yang baik, tarkal munkarat, menjauhi yang mungkar, hubbal masakin, dan cinta pada orang miskin. Orang itu kalau kecenderungan hati cinta sama orang miskin, selamat. Baik, kalau orang itu sukanya mendekat-dekat sama orang-orang kaya, ngalamat itu. Walaupun dia orang soleh, orang baik, hafid Quran, sukanya mendekat sama orang-orang kaya, ini bahaya. Ingat ya, jangan begitu. Ikuti Maulana Qasim. Maulana Qasim itu yang mendirikan pesantren Deoband di India, yang akhirnya salah satu alumni Syekh Ilyas itu. Beliau ngaji di bawah pohon. Beliau mengatakan, saya tidak ingin pondok saya dibangun orang kaya, saya ingin pondok saya dibangun orang-orang miskin. Akhirnya pondoknya barokah. Jangan nanti kalau kamu pulang udah selesai takhusus mau mendirikan pesantren, nggak punya duit, kemudian ikhtilat dengan orang-orang kaya-kaya supaya dibangunkan pesantren. Jangan begitu. Itu bukan langkah-langkahnya para ulama-ulama dulu. Itu bukan langkah-langkahnya para wali. Itu langkah-langkahnya orang-orang yang imannya lemah ya. Ngaji kamu di bawah pohon dengan ikhlas supaya Allah kasihan sama kamu. Nanti kan Allah kirim orang-orang yang bangun pesantren kamu, insyaallah. Ngaji di bawah pohon, perutnya lapar bergetar-getar tapi ngaji terus. Kamu sudah kayak begitu, nggak punya apa-apa, kering kurus kok masih ngaji. Iya, biar Allah kasihan sama saya, diampuni dosa saya. Bukan supaya orang-orang kasihan sama saya, bukan, supaya Allah kasihan sama saya. Nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah memandang kamu dengan rahmatnya, beres semua. Jangan ingah-ingi, bikin proposal. Sowan Pak Bupati mau bikin pesantren ini, saya nggak bermutu itu. Akhirnya kamu menyesatkan Bupati. Loh, kok menyesatkan gimana? Iya, Bupati akhirnya punya paham orang agama itu perlu dengan saya. Kalau orang agama ini nggak saya bantu, nggak jalan. Jadi kiai jangan begitu, jangan minta bantuan sama siapa-siapa, ngaji aja. Kalau lapar ditahan, nggak punya duit diem, bukan bikin proposal, diem aja. Nanti Allah akan kirim jalan keluar yang lebih mulia. Pengen jadi kiai ngono kuwi. Lah wong santri pengen jadi kiai nganggo dalane wong politik, akhirnya ingah-ingih. Kalau kita ini ingin jadi kiai, ikuti jalan kiai-kiai yang sukses itu. Wali Songo kiai sukses itu. Malam doa, nangis, siang puasa, ngaji nggak mau minta orang, malah ngasih pada orang. Akhirnya raja-raja pun cium kakinya. Bikin proposal, terus bikin list, ngerti list? Tulisan itu nama fulan menyumbang berapa ribu, terus putar ke rumah-rumah. Assalamualaikum, ada apa Ustaz? Mau bikin pesantren nih. Itu kalau dilihat itu jelek, menurut saya itu jelek. Orang dunia merengek-rengek kepada orang agama, ngerengek-ngerengek sama orang dunia. Duduk aja bisa calon ngaji sana. Allah itu tahu kamu apa enggak tahu? Tahu. Allah nolong kamu bisa enggak? Ya bisa.
Nah, kenapa kamu putar-putar itu? Duduk. Ngaji. Kalau putar ke rumah untuk ngajak ke masjid jangan minta uang. Kalau itu kamu kerjakan, oh nanti jadi kiai betulan kamu. Saya pernah tanya kepada Maulana Umar Palanpuri rahimahullah, bagaimana caranya bikin pesantren? Kan waktu itu banyak orang yang tren proposal itu juga gitu. Maka Maulana Umar itu bilang sama saya, kalau bikin pesantren duit kamu sendiri, ya, lebih baik kamu mati daripada minta bantuan, katanya. Lebih baik kamu mati daripada minta bantuan sama orang, nggak usah. Nah, orang yang punya prinsip seperti ini, justru itu Allah akan gerakkan orang-orang untuk membantu dia. Itu sudah sunnatullah. Nah, orang yang suka putar-putar proposal itu ya sudah ingah-ingih aja seumur hidupnya. Imannya lemah, bergantung pada makhluk. Insyaallah ya, nggak usah menyebarkan ilmu itu, jangan pikiran mau bangun bangunan. Enggak, menyebarkan ilmu itu ngaji namanya menyebarkan ilmu. Nanti kalau ngaji kamu makbul kan bangunannya jadi. Kalaupun nggak ada bangunannya juga nggak apa-apa. Menyebarkan ilmu itu bukan mesti dengan bangunan. Sayyidina Abu Hurairah yang ilmunya tersebar seluruh dunia punya bangunan apa? Imam Syafi'i yang ilmunya tersebar seluruh dunia punya bangunan apa? Nggak punya bangunan apa-apa toh. Tapi ngaji terus.